Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 16. Oke lah, gak usah banyak mang-mimeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan cukup kaget ketika melihat apa yang dilakukan oleh Bing Tian, dan kemudian dia pun mengatakan orang ini benar-benar lebih buruk daripada binatang buas. Bahkan saudara sendiri telah dilahap olehnya dan seluruh murid sekte juga dilenyapkan. Kelompok dari sekte Solomon ini benar-benar menjijikkan, seperti aula jiwa di benua Doki saat itu. Kenapa orang-orang seperti ini yang termaksud dalam golongan sampah tersebar di seluruh dunia? Xiaoyan benar-benar marah dengan orang yang kejam seperti Bing Tian itu, dan hal seperti ini telah mengingatkan dirinya pada metode aneh yang dilakukan oleh Hun Tian di saat itu, dan Xiaoyan merasa orang seperti ini memang layak untuk dilenyapkan dari dunia Raja Naga Emas. Ketika bisa merasakan kemarahan di dalam hati dari Xiaoyan, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan Raja Naga Emas cukup bangga dengan pilihan dari Dewa Kuno Tose yang tidak salah memilih pewaris, yaitu Xiaoyan pada saat itu. Raja Naga Emas kemudian bergumam pada dirinya sendiri, pengorbanan darah. Mereka benar-benar melakukan dosa yang sangat besar, dan tampaknya memang ada sesuatu yang aneh di dalam sekte Solomon. Pada akhirnya, kadal naga itu pun mengeluarkan semburan api yang luar biasa panasnya dari dalam mulut. Sementara Bing Tian sekarang juga telah mengeluarkan kekuatan es yang langsung berbenturan dengan kekuatan api tersebut. Bing Tian yang tubuhnya sudah diselimuti oleh aura hitam, dirinya pun meraung dengan cukup keras. Mampu memaksaku melakukan hal seperti ini memang sesuai dengan namamu, kadal naga. Seluruh binatang ajaib yang berada di dalam tempat ini cukup ketakutan ketika melihat benturan dua kekuatan yang sangat mengerikan di langit. Mereka pada akhirnya membubarkan diri dan kabur dari tempat ini. Kadal naga sekarang juga berteriak pada Bing Tian, sepertinya kau dan juga orang-orang dari sekte Solomon sudah lama menginginkan darah nagaku. Ini merupakan kekuatan terakhir dari pihak masing-masing, dan pemenangnya akan ditentukan dalam benturan kekuatan antara semburan api dan juga es itu. Suhu yang ada di langit sebagian telah berubah menjadi sangat panas, dan sebagian lagi juga telah berubah menjadi sangat dingin. Kekuatan penghancur keduanya telah saling mengikis untuk saat ini. Di dalam mode perlawanan, kadal naga sebenarnya telah berubah menjadi sangat menakutkan. Namun di sisi lain, kekuatan dari Bing Tian juga tidak bisa diremehkan, karena dia sudah berada di puncak dari bintang 4 Dodi setelah menelan saudara-saudaranya. Detik berikutnya, seberkas cahaya hitam yang cukup aneh terpancar keluar dari dalam tubuh Bing Tian. Hal itu segera berubah menjadi banyak tangan yang kemudian dikibas-kibaskan pada semburan api naga milik kadal naga. Xiaoyan yang melihat pertempuran tersebut hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, Bing Tian ini benar-benar orang yang sangat arogan, namun dia memang memiliki modal untuk bertindak arogan. Menurut pengamatan Xiaoyan, pertempuran ini cukup sulit untuk bisa menentukan siapa yang menang dan juga siapa yang akan kalah. Jika salah satu kelelahan, kemungkinan pihak lain akan langsung melenyapkan orang itu. Detik berikutnya, pandangan mata Xiaoyan melihat pada Yueru, dan dia berkata dengan pelan, Yueru, dengarkan instruksiku. Jika ada kesempatan, maka kita harus segera bergerak. Yueru menganggukkan kepalanya, sementara Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin milik Xiaoyan sekarang berkata, Xiaoyan, berhati-hatilah. Aku bisa merasakan beberapa nafas yang telah datang ke tempat ini, dan sepertinya orang itu pernah melakukan pertarungan denganmu sebelumnya. Mendengar ucapan dari Raja Naga Emas membuat raut wajah Xiaoyan menjadi cukup serius. Sekarang bukan waktunya untuk berurusan dengan lawan-lawan sebelumnya, karena Xiaoyan harus terfokus untuk bisa mendapatkan inti monster. Jika sampai kadal naga benar-benar dikalahkan oleh Bing Tian, kita dibawa kembali pada tempat pertempuran antara kadal naga melawan Bing Tian. Kali ini, semburan dari kadal naga itu menjadi semakin kuat, yang bahkan seseorang yang berada di bintang 5 Dodi tidak akan pernah berani meremehkan semburan api tersebut. Namun Bing Tian juga tidak menyerah ketika menghadapi semburan dari kadal naga. Selanjutnya, kadal naga pun berteriak, apakah kau saat ini merasa cukup sulit untuk melawanku ketika menggunakan kekuatanmu sendiri? Pada akhirnya, kekuatan semburan itu telah berubah menjadi benar-benar kuat. Dan tampaknya kekuatan es dari Bing Tian akan dihancurkan oleh semburan api dari kadal naga. Riak-riak energi yang sangat menakutkan pun sekarang telah menyebar, yang membuat langit menjadi berfluktuasi. Pada akhirnya,
Dar! Semburan api dari kadal naga tersebut telah berhasil menghancurkan kekuatan es milik Bing Tian. Bahkan apinya saat ini telah membakar tubuh dari Bing Tian yang berada di tengah-tengah formasi besar. Para penonton yang ada di tempat ini ketika menyaksikan adegan tersebut hanya bisa mengatakan, sebenarnya formasi es besar milik Bing Tian telah berhasil dihancurkan. Serangan dari semburan api kadal naga memang sangat kuat dan aku tidak menyangka bahwa kadal naga akan semengerikan ini. Kadal naga yang sudah melepaskan serangan terakhirnya, kali ini raut wajahnya tampak lebih pucat dan bahkan semburan api dari dalam mulutnya juga telah mereda. Hal ini membuat kadal naganya bisa berkata, sepertinya aku telah berhasil melenyapkan orang itu. Mata dari kadal naga tiba-tiba saja secara perlahan tertutup karena dia memang telah kehabisan kekuatan. Bahkan dengan kondisinya saat ini, seorang Dodi bintang 2 akan bisa dengan mudah membunuh kadal naga tersebut. Namun detik berikutnya, ada sebuah tongkat melesat dari arah langit yang tidak lain merupakan tongkat dari Bing Tian yang kali ini telah mengenai kepala dari kadal naga. Dan sebenarnya Bing Tian belum meninggal setelah terkena semburan api milik kadal naga tersebut. Kali ini sambil memberikan serangan terhadap kadal naga, Bing Tian pun berteriak, sudah waktunya untuk berakhir. Hari ini juga aku akan mengambil esensi darah di dalam tubuhmu. Meskipun Bing Tian masih bisa melancarkan serangan, namun sebenarnya dia juga sudah terluka parah. Bahkan bajunya sudah terlihat sangat compang-camping. Namun karena kadal naga sudah tidak memiliki kekuatan untuk melakukan balasan, pandangan matanya hanya dipenuhi dengan ketakutan ketika tongkat milik Bing Tian itu benar-benar menusuk ke dalam kepalanya. Setelah berhasil membunuh kadal naga, Bing Tian pun mengatakan, aku adalah orang yang tidak pernah menyerah sebelum aku bisa mendapatkan apapun yang aku inginkan. Dan kali ini, tepat ketika Bing Tian akan mengambil esensi darah dari kadal naga tersebut, tiba-tiba saja ada selendang yang langsung melesat ke arahnya. Kekuatan dari selendang ini sangatlah luar biasa karena itu terbentuk dari perpaduan kekuatan angin dan juga kekuatan petir. Akhirnya, pung! Selendang itu pun menabrak tubuh dari Bing Tian. Karena sebenarnya yang memberikan serangan itu adalah Feng Yi. Sambil melihat pada Bing Tian, Feng Yi pun mengatakan, Bing Tian, aku tidak menyangka akan bisa bertemu dengan dirimu yang merupakan setan tua di tempat ini. Sebenarnya Feng Yi memiliki dendam yang sangat besar pada orang-orang dari sekte Solomon dan khususnya adalah Bing Tian. Karena pada saat itu, akibat serangan dari Bing Tian ini, ayah dari Feng Yi harus kehilangan tangan dan juga kakinya. Dan Feng Yi telah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berdamai dengan orang-orang yang berasal dari sekte Solomon. Sementara raut wajah dari Bing Tian telah dipenuhi dengan ketakutan ketika dia melihat Feng Yi yang telah datang bersama dengan kelompoknya. Dan gadis cantik itu ternyata membawa 5 tetua yang berada di bintang 3 Dodi. Bing Tian kemudian tertawa sambil mengatakan, sebenarnya yang datang ke tempat ini hanyalah sisa-sisa dari keluarga Feng Lei. Jika bukan karena ayahmu saat itu telah mati-matian melindungi dirimu, kemungkinan kau sudah tidak ada di dunia ini, gadis cantik. Feng Yi hanya bisa menjawabnya, dan hari ini merupakan hari kematianmu karena aku yang akan secara langsung mengambil nyawamu. Kemudian aku akan membalaskan dendam dari ayahku yang tangan dan kakinya telah kau patahkan. Mendengar ucapan dari Feng Yi, tiba-tiba saja tubuh dari Bing Tian melesat ke arah Feng Yi sambil mengatakan, aku mungkin memang tidak bisa hidup hari ini, namun kalian juga akan aku seret ke dalam kematian. Dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari Bing Tian sekarang telah langsung membengkak menjadi sangat besar karena dia sebenarnya berniat untuk menghancurkan dirinya sendiri dan mengajak kelompok dari Feng Yi menuju kematian. Hal tersebut dilakukan oleh Bing Tian karena dia mengetahui sudah tidak bisa memberikan perlawanan terhadap Feng Yi dan juga kelompoknya. Melihat apa yang dilakukan oleh Bing Tian, Feng Yi tidak takut sama sekali dan dia saat ini bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari energi berwarna hitam yang terus dikeluarkan di dalam tubuh dari Bing Tian. Kaki dari Feng Yi tiba-tiba saja menginjak tanah dengan keras dan dia juga langsung melesat ke arah langit sambil membentuk sebuah segel. Hal tersebut kemudian diarahkan pada Bing Tian sambil berteriak, segel luar angkasa.
ruang yang ada di sekitar Bing Tian kali ini mulai berfluktuasi, yang kemudian ruang itu sendiri telah memadat untuk mengunci tubuh dari Bing Tian. Meskipun begitu, tubuh dari Bing Tian masih terus membengkak pada tingkat yang sangat menakutkan, dan akhirnya dar, tubuh dari Bing Tian benar-benar meledak. Hal tersebut memunculkan gelombang api yang sangat besar di dalam tempat ini, dan itu telah menyebar dalam radius yang cukup luas. Xiaoyan ketika melihat penghancuran diri dari seorang Bing Tian, tubuhnya buru-buru menghilang dan kemudian mendekati tubuh dari kadal naga yang sudah tewas. Hal ini dilakukan oleh Xiaoyan sambil mengeluarkan kekuatan hisab dan kemudian menarik tubuh dari kadal naga tersebut untuk disimpan di dalam cincin penyimpanan. Setelah melakukan hal seperti itu dengan cepat, tubuh dari Xiaoyan kembali menghilang dan menghindari ledakan yang dimunculkan oleh Bing Tian. Sementara tubuh dari Feng Yi dan juga kelompoknya, mereka sekarang telah terbang mundur dalam jarak yang cukup jauh untuk menghindari gelombang ledakan tersebut. Feng Yi kemudian mengatakan, untungnya aku berhasil mengurung tubuh dari Bing Tian tepat waktu. Jika tidak, kekuatan penghancur dari ledakan tubuhnya mungkin akan membuat kita semuanya terluka cukup parah. Seluruh tempat ini benar-benar terguncang oleh ledakan diri yang dilakukan oleh Bing Tian tersebut. Bahkan retakan yang sangat besar telah muncul di tanah. Bagaimanapun juga, teknik peledakan diri dari seorang Dodi bintang 4 adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Kelompok dari Feng Yi sekarang telah berdiri di langit dan menatap dengan sungguh-sungguh pada energi yang telah mengamuk. Hal itu terjadi untuk beberapa saat. Cerita berpindah pada luar pegunungan. Peledakan diri dari Bing Tian bisa dilihat dari jarak yang sangat jauh, dan sekarang tempat di mana Bing Tian meledakkan dirinya telah menimbulkan gelombang api yang menyebar ke langit. Seorang yang berada di luar pegunungan, yang tidak lain adalah Wu Huan. Dirinya saat ini berkata, dua orang tua Bing, yaitu Bing Tian dan juga Bing Wu, mereka benar-benar telah tewas. Untuk bisa memaksa dua iblis tua itu sampai ke tahap seperti ini, orang yang menjadi lawannya pastilah karakter yang sangat mengerikan. Wu Huan sendiri merupakan seorang generasi muda yang dianggap cukup kuat di benua Xuanling ini. Detik berikutnya, Wu Huan bisa mengingat dengan jelas bahwa sebenarnya Xiaoyan juga telah pergi ke dalam hutan saat itu. Dia mulai menebak kemungkinan yang telah bertarung melawan Bing Tian dan juga Bing Wu adalah Xiaoyan. Memikirkan hal seperti ini saja membuat Wu Huan mengatakan, Xiaoyan, orang yang belum terkenal itu memang cukup aneh. Bahkan jika dirimu adalah seorang alkemis tingkat tinggi, namun kau telah berani membunuh Bing Wu dan juga Bing Tian. Dan itu tidak berarti bahwa kau akan merasa lebih baik pada saat ini. Bagaimanapun juga, sekte Solomon tidak akan pernah diam diri ketika melihat bahwa tetua mereka telah terbunuh. Xiaoyan, kau saat ini kemungkinan akan segera mendapatkan sebuah bencana besar. Setelah mengatakan hal tersebut, Wu Huan melambaikan tangannya dan dia mengajak kelompoknya untuk pergi menuju aula utama. Cerita berpindah kembali ke dalam pegunungan. Seorang tetua yang berdiri di samping dari Feng Yi kali ini mengatakan, orang tua Bing Tian itu benar-benar gila. Bisa-bisanya dia menghancurkan dirinya sendiri. Feng Yi hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengarkan ucapan dari tetuanya itu. Sementara pria tua sekali lagi mengatakan, untuk bisa dengan paksa membuat seorang Dodi bintang 4 melakukan penghancuran diri seperti ini, kadal naga memang dianggap layak dan dia memiliki kekuatan yang cukup menakutkan. Ucapan dari tetuanya itu telah membuat Feng Yi mengingat tentang kadal naga yang sebelumnya dibunuh oleh Bing Tian. Pandangan mata Feng Yi menyapu seluruh tempat ini, yang kemudian dia mengatakan, benar, tapi cukup aneh. Kenapa tubuh dari kadal naga yang tadinya sudah mati sekarang telah menghilang dan aku tidak bisa menemukannya sama sekali? Tetua itu kemudian menjawabnya, seharusnya tubuh dari kadal naga juga sudah hancur setelah terkena ledakan dari tubuh Bing Tian. Memang disayangkan, namun sudahlah, lupakan saja Nona. Kita harus terfokus pada tujuan awal. Ayo pergi. Kemungkinan penghancuran diri yang dilakukan oleh Bing Tian yang tubuhnya sudah kau segel menggunakan segel ruang dimensi, bahkan jiwanya pasti juga sudah hancur akibat ledakan tubuhnya sendiri. Kita saat ini harus segera menuju pada aula utama. Feng Yi
segera menganggukkan kepalanya dan dia kemudian melambaikan tangan sambil berkata, "Baiklah, kalau begitu mari kita pergi." Tubuh dari Soyen sekarang telah berada di tempat yang cukup jauh dari ledakan yang dilakukan oleh Bing Tian. Kemudian Soyen bertanya pada Raja Naga di dalam cincin penyimpanan, "Guru, apakah sekarang sudah aman? Dan apakah kelompok dari Feng Yi sudah meninggalkan tempat ini?" Raja Naga Emas hanya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, segel ruang dimensi yang dilakukan oleh gadis bernama Feng Yi itu sangat luar biasa. Dan bisa dianggap bahwa gadis itulah yang telah membuat Bing Tian terbunuh. Namun aku khawatir ini akan segera menjadi masalah yang sangat besar antara Feng Yi dan juga sekte Solomon. Dengan karakter dari sekte Solomon tersebut, mereka pasti tidak akan tinggal diam dan kemudian mengirimkan seseorang untuk melakukan penyelidikan terhadap hal ini. Pada saat itu, Feng Yi hanya akan bertemu dengan bahaya yang besar. Kemungkinan orang-orang dari sekte Solomon akan segera mengepung dan juga membalas dendam padanya. Mendengar ucapan dari Raja Naga Emas, Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, dia menunggu di tempat ini sampai badai energi dari ledakan Bing Tian menghilang, dan hal itu ditunggu oleh Soyen sampai sekitar 10 menitan. Selama periode waktu ini, sebenarnya Soyen dan juga Yueru telah terpisah karena sebelumnya Soyen menyuruh Yueru untuk mencari tempat yang aman, sementara Soyen bergerak untuk mengambil tubuh dari Kadal Naga. Saat ledakan itu benar-benar telah menghilang, yang tersisa saat ini hanyalah sebuah lubang hitam yang sangat besar. Tubuh dari Soyen segera bergerak menuju lubang hitam tersebut dan dia mencoba untuk melakukan penyelidikan. Siapa tahu akan mendapatkan sesuatu yang cukup berharga. Namun detik berikutnya, Soyen melihat seberkas cahaya yang telah keluar dari dalam lubang hitam, dan kemudian cahaya itu pun berubah menjadi tubuh jiwa dari Bing Tian yang sekarang terbatuk sambil mengatakan, "Untungnya aku telah membawa pil nafas penyu ini. Penghancuran diri yang aku lakukan benar-benar mampu menipu sisa-sisa keluarga Feng Lei. Suatu hari nanti aku akan kembali dan kemudian menuntut balas pada keluarga Feng Lei. Bagaimanapun juga, mereka harus dilenyapkan dari dunia ini. Kalian hanyalah keluarga kecil, namun mencoba bersaing dengan sekte Solomon. Hal seperti itu terlalu berlebihan." Namun detik berikutnya ucapan dari Bing Tian itu segera dijawab oleh Soyen, "Tapi mohon maaf, kemungkinan kau tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti ini." Mendengar ucapan dari Soyen itu telah membuat raut wajah dari tubuh jiwa Bing Tian dipenuhi kepanikan. Dia berniat untuk kabur, namun tiba-tiba saja Soyen mengeluarkan telapak tangannya dan dia mengeluarkan sekelompok api yang langsung menyegel tubuh dari Bing Tian tersebut. Soyen setelah menangkap tubuh jiwa dari Bing Tian, kali ini dia pun mengatakan, "Tetua Bing Tian, kau memang memiliki rencana yang cukup bagus, meledakkan tubuhmu sendiri dan mengandalkan efek dari pil obat tertentu supaya tubuh jiwamu tidak ikut meledak, sehingga tubuh jiwamu itu bisa kabur dan melakukan balas dendam di masa depan nanti. Namun sayangnya, rencanamu itu tidak berjalan dengan cukup mulus." Tetua Bing Tian yang sebenarnya juga telah mengenal nama dari Soyen karena baru-baru ini menjadi orang yang cukup terkenal di benua Xuanling. Dirinya sekarang berteriak, "Soyen, tolong jangan bunuh aku. Kita bisa bicarakan hal ini baik-baik. Dan kau tidak ingin menjadi musuh dari sekte Solomon, bukan?" Soyen hanya tersenyum sambil menjawabnya, "Sebenarnya aku memang tidak memiliki permusuhan dengan sekte Solomon. Namun aku cukup marah dan juga jijik pada seseorang yang bahkan benar-benar berani melahap saudaranya sendiri. Kau tidak lebih baik dari seekor binatang buas." Mendengar kata-kata dari Soyen, tubuh jiwa dari Bing Tian pun segera berteriak, "Soyen, ingatlah, sekte Solomon tidak akan pernah membiarkanmu bisa pergi kemanapun. Tunggu saja kematianmu saat itu." Soyen tidak peduli sama sekali dengan ancaman dari Bing Tian ini. Dia mengepalkan tinjunya dan kemudian pung! Api yang telah menyegel tubuh dari Bing Tian langsung meledak, dan sekarang tubuh jiwa dari Bing Tian telah benar-benar dilenyapkan oleh Soyen. Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin penyimpanan hanya tertawa, kemudian mengatakan, "Hahaha, bagus sekali Soyen. Apa yang kau lakukan memang sudah benar. Jangan biarkan musuh dengan potensi menakutkan bisa lolos dari tempat ini, karena di masa depan mereka hanya akan menjadi masalah tersendiri buat dirimu." Cerita kemudian berpindah pada sebuah tempat yang cukup jauh
yang tidak lain merupakan markas dari sekte Solomon. Di bagian terdalam dari markas tersebut ada rumah kayu yang telah menyimpan ratusan plakat dari anggota-anggota sekte Solomon. Pada saat ini sudah banyak plakat yang telah meledak dan juga pecah. Orang tua yang berada di dekat plakat tersebut secara perlahan membuka matanya dan sebuah kemarahan kali ini telah melonjak dalam tatapan mata tersebut. Orang tua ini kemudian berkata, "Beraninya kau membunuh seorang tetua dari sekte Solomon. Sebenarnya orang ini memang telah mencari permusuhan dengan sekteku. Pergilah, lakukan penyelidikan tentang siapa yang telah berani membunuh tetua dari sekte Solomon kita." Anggota dari sekte Solomon hanya menganggukkan kepalanya, kemudian mereka menghilang dalam sekejap. Cerita berpindah pada tempat Soyen. Sekarang Soyen telah muncul di tempat dari Yueru bersembunyi. Hal ini membuat raut wajah dari Yueru yang tadinya dipenuhi dengan kecemasan menjadi cukup senang. Dia segera berlari menuju ke tempat Soyen dan kemudian bertanya, "Soyen, apakah kau berhasil mendapatkan tubuh dari kadal naga?" Soyen melambaikan lengan bajunya dan dia sekarang mengeluarkan tubuh dari kadal naga yang cukup besar di hadapan dari Yueru. Detik berikutnya, Yueru melihat pada Soyen sambil mengatakan, "Soyen, apakah kau tahu di mana letak barang paling berharga dari mayat kadal naga ini?" Soyen menganggukkan kepalanya dan tiba-tiba saja dia mengeluarkan pedang kuno api surgawi untuk langsung membelah kepala dari kadal naga. Sebuah cahaya yang cukup menyilaukan sekarang telah muncul dari dalam kepala tersebut. Yueru segera tersenyum pada Soyen, kemudian mengatakan, "Itu sebenarnya merupakan inti monster dari kadal naga di tahap Dodi." "Soyen, kita benar-benar berhasil." Ucapan dari Yueru itu membuat Soyen segera menganggukkan kepalanya. Segera setelahnya, Soyen melihat raut wajah cantik dari Yueru. Kemudian dia berkata, "Untuk saat ini mari kita pergi, karena kita sudah mendapatkan inti monster dari kadal naga ini. Dan kita harus segera menuju ke aula utama untuk melihat-lihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga di dalam tempat itu." Tubuh dari Soyen dan juga Yueru langsung berbalik. Namun detik berikutnya Soyen tiba-tiba terdiam seperti mengingat sesuatu. Dia kembali melihat pada Yueru, kemudian mengatakan, "Tunggu dulu. Seluruh tubuh dari kadal naga ini sebenarnya merupakan harta yang luar biasa. Kemungkinan aku harus mengekstraksi darahnya dan juga mengambil cakarnya yang sangat tajam ini." Yueru yang cukup bingung, dirinya kali mengatakan, "Soyen, kadal naga ini sudah menjadi mayat yang tidak berguna. Kenapa kau masih berpikir bahwa dia memiliki barang yang cukup bagus? Jika kita terlambat menuju aula utama, kemungkinan keberuntungan besar yang ada di tempat itu akan segera diambil oleh orang lain." Soyen hanya menggelengkan kepalanya dan diam jawab. Perkataan dari Yueru, "Santai saja kau ini. Cakar dari kadal naga ini sangat tajam dan bisa aku pergunakan untuk membuat senjata. Sementara darahnya merupakan darah dari klan naga dan itu juga berguna untukku." Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin penyimpanan Soyen sekarang mulai berkata, "Soyen, jika kau benar-benar berhasil memurnikan darah dari kadal naga ini, kemungkinan akan memberikan efek yang luar biasa, karena aku bisa merasakan bahwa di dalam darahnya mengandung bakat dari mode perlawanan seekor naga yang luar biasa." Soyen hanya menganggukkan kepalanya setelah dia mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas. Detik berikutnya, Soyen mengulurkan telapak tangannya dan mencoba menarik keluar esensi darah dari kadal naga tersebut. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari kadal naga sebenarnya telah langsung terbuka dan aura berwarna merah sekarang telah keluar dari dalam tubuhnya. Melihat apa yang dilakukan oleh Soyen membuat raut wajah dari Yueru menjadi cukup penasaran. Dan kali ini seluruh darah dari kadal naga itu telah berhasil diekstraksi oleh Soyen. Hal ini berubah menjadi tetesan-tetesan darah yang berwarna merah. Soyen dengan cepat mengeluarkan botol giok yang kemudian memasukkan esensi darah itu dalam botol giok, kemudian menyimpannya di cincin penyimpanan. Detik berikutnya, untuk menghilangkan jejak di tempat ini, Soyen mengeluarkan api surgawi yang dalam sekejap saja membakar potongan tubuh dari kadal naga itu menjadi ketiadaan. Bahkan untuk sekarang tidak ada abu yang tersisa sedikit pun. Di dalam hati Soyen merasa bahwa esensi darah dari kadal naga ini jika dijual harganya pasti sangat mahal, dan jika dimurnikan hal itu pastilah akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Setelah menyelesaikan urusan di dalam tempat ini, Soyen kemudian mengajak Yueru untuk menuju aula utama.
Hal ini dia lakukan sambil berkata, "Baiklah, sudah saatnya kita pergi menuju aula utama. Dan mari kita lihat keberuntungan apa yang bisa kita dapatkan di dalam tempat itu." Hanya dalam sekejap saja, tubuh dari Soyan dan juga Yueru melesat, meninggalkan hutan pegunungan untuk menuju aula utama dari reruntuhan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sesuatu apa yang akan didapatkan oleh Soyan dan juga Yueru di dalam aula utama tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.